Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang untuk pertama kali berkebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 10 September 2023, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulurlo, dan di Gereja Jamahan Kasih Reste akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri dengan panduan tata kebaktian minggu kedua. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yudas 1 ayat 17 sampai 23. Tiga, diinformasikan kepada pengurus unit dan wadah pelayanan yang akan melayani kebaktian dalam minggu ini bahwa bimbingan akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 20 Agustus 2023. Minggu 10 September 2023 pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di gedung gereja Peniel. 4. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan-sumbangan untuk renovasi gedung gereja Jamahan Kasih RST sebagai berikut. 1. Dari Set and Voice Vokal Group
berupa uang sebesar Rp500.000. 2. Dari saudara Excel Luhukai di unit 1 sektor Dahlia berupa uang sebesar Rp1 juta. 3. Dari satu keluarga di unit 2 sektor Kenanga berupa uang sebesar Rp5 juta. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 5. Nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian rohani nomor 6 ayat 1 dan 7. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pertama Timotius 4 ayat 7 dan 8. Hai makhluk Allahu besar, bernyanyilah dan bergemar. Hai makhluk Allahu besar, bernyanyilah dan bergemar. Haleluya, haleluya. Kalian baru angkatlah pujaan dari dunia. Puji Allah, sedekahlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai makhluknya sekalian, berhimpun dan bernyanyian. Haleluya, haleluya. Memuji Allah yang kudus, sekarang dan selalu terus. Puji Allah, sedekahlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Amin. Salam sejahtera untuk semua umat. Mari kita menyambutnya dalam nyanyian rohani nomor 11 ayat 1-3. Kami puji Engkau, Hu. Kami puji Engkau, Tuhan yang mempunyai kuasa.
Jemaat kekasih Kristus, kita ada dalam umat yang mengikut Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan, di gunung dan di lembah. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Tetaplah mata Bapa menilik dunia. Umat yang setia pada jalan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membaharui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan Yesaya 40 pada ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Suara Yesus mendengar. Kemari minumlah
Iya, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari solo dari anak kekasih kita, Jelita. Ya, kita undang anak Paskas Yahaya. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan memenuhi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak melimpah aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan Yesus memberkati senantiasa anak kekasih Paskah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kini kita akan membaca Alkitab
Pembacaan Alkitab yang akan kita baca terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Yudas. Kitab Yudas pasal 1 hingga ayatnya yang ke Yudas 1 pasal 17 hingga ayatnya yang ke-23. Tetapi sebelum ketong membaca Alkitab, mari ketong berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Pembacaan Alkitab ini akan ketong baca secara bersama-sama. Yudas 1 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-23 di bawah judul Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah kukatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan pada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Sampai sekian jauh adalah pembacaan Alkitab kita di hari ini. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Semua kita akan ada dan sepakat mengatakan bahwa ketika bulan sudah diakhiri itu berarti bahwa tutup mata buka mata, kita akan bernatal, lalu kita akan mengakhiri tahun pergumulan 2023. Dan betul tanpa terasa kita sudah ada lagi di minggu kedua bulan September ini. Waktu begitu cepat berlalu. Zaman pun bergerak dan begitu cepat berlalu. Zaman juga bergerak dengan perubahan-perubahannya yang kita tidak bisa ada dan hindari. Kita pasti ada dan menghadapinya, dan kita juga ada dan merasakannya. Kemajuan iptek ada dan mempengaruhi akan kehidupan kita. Bukan hanya di dalam dunia politik, tetapi juga ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga di dalam dunia kerohanian, terutama di dalam berjemaat kita. Perubahan nilai-nilai hidup setiap orang kita lihat pada saat ini. Pada saat ini banyak sekali orang yang senang individual. Mereka asik dengan keasikannya sendiri. Bahkan di satu rumah, di ruang tamu atau di meja makan pun, atau kalau ketika kita pergi berpiknik pun, ada yang asik dengan HP-nya. Masing-masing duduk di kursi yang sama, tetapi satu
melamun, satu ketawa gembira, dan ada yang juga sedih dan sebagainya. Dan itu menunjukkan bagaimana pengaruh iptek itu di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, iptek ini ada dan menciptakan HP atau smartphone. Dan smartphone sekarang ini berbeda-beda mereknya, fitur-fiturnya pun berbeda-beda, dan ditunjang dengan internet. Banyak sekali keberadaan internet ini, ada aplikasi-aplikasi yang selalu kita gunakan. Bahkan satu orang bisa mempergunakan atau memiliki 3 atau 4 aplikasi. Dia mempunyai FB, dia mempunyai WA, ia mempunyai IG, ia mempunyai Twitter, ia mempunyai Line, ia mempunyai TikTok, ia mempunyai Smart Chat dan WeChat dan bahkan lain-lain. Dan ketika kita lihat, ini juga mempengaruhi komunikasi kita satu dengan yang lain. Ada perubahan yang paling besar dalam soal undangan, soal informasi. Dulu-dulu ketika kita ada dan mau melakukan rapat atau hajatan, kita ada dan mengundang, mencetak undangan banyak-banyak, mengirimkannya jalan kiri kanan dan memakan waktu. Tapi sekarang cukup mengetiknya di grup, lalu men-share-nya, maka anggota grup itu akan membaca apa yang terjadi di dalam undangan itu dan bagaimana mensikapinya. Begitu juga undangan hajatan sekarang, ada undangan elektronik. Dan tak lupa undangan elektronik ini dicantumkan nomor rekening. Orang tidak malu-malu lagi sekarang bahwa ketika ia ada dalam melakukan hajatan, ia ada dan buntut-buntutnya meminta imbalan dari orang. Kalau dulu-dulu tidak. Orang datang dengan amplop atau tidak dengan amplop, orang yang melakukan atau merayakan syukurnya sangat gembira. Sehingga efek daripada sekarang, bahwa orang kadang-kadang karena malu tidak datang, akhirnya mereka datang saja karena tidak punya uang, akhirnya mereka membawa amplop kosong. Ini banyak terjadi. Ada juga yang memang sengaja, tetapi ada juga memang karena silaturahmi yang mereka pentingkan sehingga mereka datang. Dan kadang-kadang ketika seseorang membuka amplop kosong dan lalu mengatakan, tuang anas yang ada modal mau datang makan sas. Banyak yang bilang begitu. Kita melakukan hajatan ini bukan karena bersyukur, bukan berbagi berkat, bukan karena ingin ada dan menunjukkan bagaimana sukacita kita dan mengundang orang juga turut bersukacita dengan kita, tetapi ada udang di balik batu. Itu yang ada dan senantiasa kita ada lihat. Dampak daripada iptek juga sekarang ini, ketika kita lihat foto-foto yang beredar, foto-foto di FB, foto-foto di WA, status-status, ketong lihat yang ada orang yang hitam lai. Sekarang bisa ada aplikasi yang merubah, aplikasi cantik, merubah muka bapao jadi muka waji. Tirus. Badan kamu jadi langsing, tinggi semampai. Ya, tadinya semekot, sekarang semampai. Ya, semeter kotor jadi semampai. Banyak jerawat jadi mulus. Ya. Pokoknya hidung yang pesek jadi mancung, bibir doer jadi mungil. Ya. Mata sipit jadi belok dan sebagainya. Pokoknya di mana yang mau dirubah bisa saja di situ ada dan diatur dengan sebaik-baiknya lalu dinaikkan. Dan kebanyakan orang-orang yang berkenalan di FB, orang-orang yang berkenalan lewat medsos, ketika berjumpa langsung, yang tadinya niatnya mau melamar, sekarang pulang.
sembale-balelai. Karena apa? 99% berbeda dengan aslinya. Itu. Banyak penipuan-penipuan yang dilakukan karena teknologi ini. Banyak orang juga mempergunakan Twitter, mempergunakan TikTok, mempergunakan IG, mempergunakan YouTube dan sebagainya dengan hal-hal yang tidak benar. Ketika mereka tidak senang dengan orang lain, maka mereka akan menyindir orang itu melalui statusnya, melalui TikTok. Dan tidak segan-segan mereka mengeluarkan tubuhnya yang tidak boleh dikeluarkan, memamerkan tubuhnya yang tidak boleh dipamerkan, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya untuk didengarkan oleh orang lain. Pengendalian emosi, pengendalian diri sepertinya tidak ada karena menganggap bahwa tidak berhadapan langsung. Ini dunia maya. Orang dulu-dulu itu berhubungan dengan dunia roh. Orang sekarang ini berhubungan dengan dunia roh, berhubungan dengan dunia maya. Hidupnya semakin pelit. Hidup di dunia yang kita sekarang geluti ini, hidup kita semakin pelit. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada ingat pepatah yang bilang dulu-dulu, mulutmu harimaumu. Tetapi beta sekarang bilang, jarimu harimaumu. Begitu kamu ada dan salah mengetik dan menguploadnya, itu berarti siaplah kamu untuk ada dan diperkarakan. Begitu kamu men-share foto-foto yang tidak sepantasnya di-share milik orang lain, berarti itu siaplah kamu untuk diperkarakan. Banyak orang mempergunakan hal-hal medsos ini dengan tidak baik. Tetapi ada juga yang mempergunakannya dengan baik. Mereka menjadi YouTuber, Instagram, bahkan juga TikTokers. Mereka mendapat uang bahkan miliaran daripada hasil uploadnya yang memang membangun, kemudian ada dan menginspirasi orang. Dan sebenarnya itulah yang diharapkan oleh teknologi ini. Banyak juga sekarang ibu-ibu karena satu jari ini, ibu-ibu semakin senang, ya. Sekarang pasar-pasar online, toko-toko online paling besar, Lazada, Shopee, apalagi Bukalapak, Maluku, apalagi semua sudah menjanjikan. Kata membuka fitur-fitur itu, kata mau buka apa, TikTok juga ya, TikTok juga mau beli baju dan sebagainya. Ketika kita cerdas, maka kita akan mendapatkan harga yang murah daripada di Ambon ini, dan kita memakai barang-barang yang baik, kualitas yang baik, tetapi harga yang murah. Tetapi ketika kalap mata kita keranjang, sudah itu check out, wow, tidak rasa. Ya, tidak rasa belanja dalam 1 bulan bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ada juga pinjaman online. Kalau kita buka YouTube, pasti pinjaman online datang. Tanpa bunga besar, cuma 0,5. Tanpa modal, tanpa harus kasih masuk BPKB motor, surat tanah dan sebagainya, bisa pinjam 10 juta, bisa pinjam 15 juta, menjanjikan. Sekarang ibu-ibu banyak yang dapat babak belur daripada suami karena pinjaman online ini. Orang datang untuk menagih dan sebagainya. Ibu-ibu juga sekarang banyak yang malas. Karena apa? Ada GrabFood. Mau makan apa-apa saja GrabFood. Ya, di Ambon sekarang mulai canggih. Kita juga tidak perlu membawa uang ke sana kemari dengan uang banyak. Cukup aplikasi di HP. Kita bisa ada dan membayarnya atau memakai kartu ATM. Sekarang dunia semakin canggih dan membuat kita biasa ketika kita tidak mengendalikan diri, bisa kebablasan di dalamnya. Begitu juga di dalam berjemaat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat sekarang bahwa sudah banyak orang yang tidak membawa Alkitab. Karena di dalam HP ada aplikasi e-Bible.
Itu tidak dilarang. Dan itu bukan hal yang haram untuk dipergunakan. Itu adalah kecanggihan untuk kita pergunakan dengan baik. Kita boleh ada dan membaca Alkitab dimanapun kita berada. Kita boleh ada dan membuka renungan juga, aplikasi renungan di mana kita berada. Dan kita juga boleh ada dan mengirimkan ayat-ayat Alkitab ke teman-teman dengan ada membagikan melalui e-Bible itu. Tetapi beta banyak lihat di dalam kehidupan berjemaat ini di dalam gereja, betul. Ketika mereka ada membaca Alkitab, buka bacaan Alkitab sungguh. HP tetap di tangan, sibuk terus, tetapi apa yang mereka buka? Mereka buka biasa status, kemudian lihat FB, dilanjutkan kalau sudah capek atau sudah mengantuk di dalam gereja. Ini persoalan-persoalan yang kita temui, bahkan ada yang main game. Kelihatannya dunia yang modern ini tidak melihat lagi bahwa kebaktian ini adalah merupakan wujud nyata kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita melalui hamba Tuhan yang berkhotbah, melalui puji-pujian yang ada dan dilakukan. Banyak ketika berkhotbah, ada yang bukan pantat lagi duduk tapi belakang yang duduk. Doa syafaat ada yang keluar, tunggu doa Bapa kami dulu sebagai bel baru masuk dan sebagainya. Persoalan-persoalan paradigma pikir dalam dunia modern ini sungguh luar biasa. Banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tantangan-tantangan perubahan zaman ini banyak di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita juga gampang untuk ada dan mengupload khotbah-khotbah di YouTube. Bahkan jemaat netizen adalah jemaat yang baru terbentuk di dunia maya paling banyak. Itu yang terjadi. Tetapi hati-hati Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak semua khotbah-khotbah itu adalah khotbah-khotbah yang betul-betul sesuai dengan dogmatika kita, sesuai dengan teologi kita, orang-orang Protestan. Banyak tidak sama dengan teologi kita, banyak melenceng dari teologi kita. Bahkan ajaran-ajaran itu terkadang menyesatkan. Sehingga berhati-hatilah kita ketika kita ada dan melihat khotbah itu melalui YouTube lah, bilang seng usah pergi lagi wadah laki-laki, wadah perempuan, unit dan gereja. Lebih bagus lagi khotbah-khotbah di dalam YouTube itu daripada pendeta-pendeta yang ada di Ambon atau ada di Peniel ini. Katong kalau dengar katong senang. Tetapi hati-hati kesenangan itu apakah betul sesuai dengan teologi yang ada? Bahkan kecanggihan dunia sekarang, beta bilang di pemuda-pemudi orang-orang sekarang kalau masih bodoh itu sudah terlalu amat lagi. Karena apapun yang kita mau ketahui, tanya Tuhan Allah kedua saja. Siapa Tuhan Allah kedua? Google. Coba tanya saja dia jawab. Ibu-ibu bisa tanya resep, ini ada bodoh memasan nih, resep nasi goreng spesial, resep rendang dan sebagainya. Ada juga resep memutihkan wajah. Lalu kalau opa-opa dan oma-oma resep kaki saki, toh, lutut saki, sendi-sendi saki, ada semua. Lalu ada juga orang-orang yang suka cari-cari nomor. Bagaimana cara mencari togel? Ada, coba. Ada semua. Apapun ada. Tidak ada yang tidak ada. Sehingga ketika kita tidak diprotek dengan kehidupan keberimanan kita, maka kita bisa bahaya dalam kehidupan ini. Kemajuan teknologi ini akan berdampak betul-betul memuruti atau menjadikan kita terpuruk di dalam iman. Karena bisa-bisa kita tidak tahu lagi yang mana yang benar menurut firman Tuhan dan mana yang tidak benar menurut firman Tuhan. Kita akan melihat mana yang orang banyak lakukan dan itulah yang benar.
Anak-anak sekarang banyak yang melakukan hal-hal yang tidak-tidak oleh karena korban daripada YouTube, korban daripada medsos. Bahkan juga banyak orang tua yang ada dan kaget dengan dunia modern ini sehingga juga ikut-ikutan seperti anak-anak kecil. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang diresahkan oleh Yudas, apa yang ditegur di dalam surat Yudas, orang beriman itu harus berlaku di dalam kehidupannya, dia tidak mengombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran. Inilah yang ada dan disoroti oleh surat Yudas. Bapak Ibu ketika membaca surat Yudas, ini bukan Yudas Iskariot. Di ayat yang pertama sampai ketiga dijelaskan siapa Yudas penulis ini. Yudas adalah adik daripada Yakobus. Dan daripada keprihatinan imannya melihat orang-orang pada saat itu, pada zamannya, yang diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran Gnostik yang ada dan mengajarkan bahwa Allah di dalam perjanjian lama itu adalah Allah yang jahat, Allah yang suka memimpin perang. Dan ini sedikit waktu ada dan diadopsi oleh orang-orang Maluku tahun 1999. Ia ada dan mengatakan Allah juga dalam perjanjian lama memimpin perang. Mereka salah tafsir dan akhirnya banyak juga yang menderita, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar, menghilangkan nyawa orang, memakan jantung orang dan sebagainya. Akhirnya juga merasakan ketika kerusuhan ini telah selesai. Dan Gnostik bilang Allah yang di dalam perjanjian baru adalah Allah yang baik. Karena Allah yang mau mengampuni kesalahan orang lain. Pemisahan dunia baik dan dunia tidak baik. Ia menganggap bahwa tubuh ini adalah mengurung jiwa. Jiwa ini harus dilepaskan daripada tubuh. Karena tubuh ini penuh dengan hawa nafsu, sehingga tubuh ini harus dihancurkan dengan eksegese. Sehingga banyak orang-orang Gnostik ini ada dan melihat tubuh atau daging ini jahat dan jiwa itu adalah murni. Ia memisahkan satu tubuh ini antara tubuh dan roh. Padahal kita diciptakan utuh dan kita juga nanti dibangkitkan utuh. Kalau Gnostik mengatakan bahwa yang bangkit nanti cuma jiwa kita. Kemudian bukan aliran itu saja yang dihadapi oleh Yudas pada waktu itu. Ada aliran satu lagi bernama antinomian. Aliran yang selalu kita juga anut tanpa sadar pada saat ini. Mengatakan bahwa mengadopsi daripada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita adalah orang-orang merdeka. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Sehingga aliran ini mengatakan bahwa kita tidak harus melakukan hukum-hukum, tidak harus melakukan larangan-larangan. Karena kita berdosa pun tidak apa-apa, karena nanti juga kita ada dan diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada pendapat lain lagi dari Basilides mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Tuhan Yesus Kristus, tapi yang disalibkan itu adalah Simon dari Kirene. Dan ketika kita tidak jeli dan tidak ada melihat bagaimana ajaran iman Kristen kita, maka apa yang digembar-gemborkan di dalam YouTube, maka apa yang ada dan di-share di dalam WA, yang banyak memprovokasi iman kita, kita akan bimbang, kita akan ragu, lalu mulai kita berpindah kepercayaan. Melihat bahwa agama yang kita ada dan percayai itu tidak benar, dan apa yang dikatakan di dalam YouTube itu adalah benar. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam suratnya Yudas ini, ada dan betul-betul melihat bahwa tanda-tanda zaman itu luar biasa.
Di dalam ayatnya yang ke-18 dan 19, ketika kita buka 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, di situ diuraikan bagaimana itu tanda-tanda akhir zaman, bagaimana orang-orang itu dipengaruhi oleh zaman yang sudah mau berakhir ini. Orang-orang mencintai dirinya sendiri. Betul, sudah banyak orang sekarang yang mencintai dirinya sendiri tanpa melihat orang-orang lain. Orang-orang sombong, betul, mereka sombong dengan gelarnya, mereka sombong dengan jabatannya, mereka sombong dengan kekayaannya, mereka sombong dengan kecerdasannya, mereka sombong dengan kedudukannya, dan banyak lagi sombong-sombong yang ada dan diperlihatkan oleh orang-orang percaya pada saat ini. Mereka memikirkan bahwa apa yang dia miliki itu dia peroleh dengan sendirinya tanpa campur tangan Tuhan, sehingga kesombongan itu ada. Dan tidak memikirkan bahwa apa yang dia miliki itu adalah merupakan titipan dari Tuhan untuk disalurkan menjadi berkat bagi orang lain. Bukan untuk dibanggakan, bukan disombongkan, bukan untuk disombongkan lalu menjaga jarak dengan orang lain. Dan ini banyak dianut oleh orang-orang percaya pada saat ini. Dalam jemaat kita juga pasti ada. Dalam unit-unit pelayanan kita juga pasti ada. Banyak orang yang memfitnah, banyak orang yang memberontak, itu. Banyak orang yang pengkhianat. Dikatakan juga secara lahiriah, dia datang berkebaktian, rajin berkebaktian. Tetapi selama ia berkebaktian, pikirannya di tempat lain, jiwanya di tempat lain, sehingga apa yang ia dengarkan itu berlalu begitu saja dan dia tidak lakukan di dalam kehidupannya. Itu juga tanda-tanda samaan dan betul. Banyak orang bilang percuma saja pergi gereja. Jangan lewat lagi. Masih di dalam gereja, pendeta belum sampai di pintu lain dan sudah bergegas pulang. Saya tahu apa yang hangus di rumah. Itu. Persoalan-persoalan ini sudah disoroti dalam firman Tuhan. Suka menjelek-jelekan orang. Tidak dapat mengendalikan diri, emosi, hawa nafsu. Dan tidak tahu berterima kasih. Bahkan banyak lagi yang kita bisa baca apa sih tanda-tanda akhir zaman itu. Sehingga kita tidak boleh ada dan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran lain. Bagaimana kita ada sebagai orang-orang percaya. Kita tidak tergoda. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema minggu kita tetap teguh dalam iman dalam menghadapi perubahan-perubahan zaman. Ya, tetap teguh. Kalau kita lihat teguh, kata teguh di sini itu adalah kuku kuat, tidak tergoyah dalam penderian, setia di dalam iman. Sehingga apapun yang kita hadapi, apapun yang ada di dalam kehidupan kita, yang datang menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan, kita tidak akan tergoda. Bapak Ibu, setan-setan dulu dengan setan-setan modern yang sama. Setan-setan dulu itu menakutkan. Dia bentuk-bentuk suanggi, dia bentuk kuntilanak, rambu aut-autan, mata ini. Tapi setan-setan modern sekarang cantik, mulus, betul kah Seng? Katong seng lari, katong mari. Katong lebih mendekat. Setan-setan modern sekarang begitu. Dewa-dewa modern juga sekarang bukan bentuk patung, tetapi banyak bentuk HP, banyak bentuk kepeng, betul sayang, jabatan, sehingga kita melupakan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Ini hati-hati untuk semua kita. Kita tidak boleh bilang anak-anak sekarang, tetapi juga semua orang sekarang, kalau lupa bawa dompet tidak gelisah. Tetapi kalau lupa bawa HP, uang anak cari jalan pulang ambil HP. Karena memang di dalam HP semua informasi, semua apa-apa yang kita butuhkan di dalam HP. Tetapi jangan lupa bangun pagi jangan cari HP dulu, cari Tuhan Allah dulu.
Seng apa-apa, taruh HP di samping kalau mau tidur. Tetapi sebelum dan bangun tidur, itu cari tuang Allah dulu, sembahyang dulu. Jangan tiba-tiba cari HP, lalu lompat dari tempat tidur, lalu pergi kerja. Tuhan tidak melarang iptek itu ada. Tuhan tidak melarang kecanggihan itu ada. Tetapi bagaimana kita memperlakukan itu dalam kehidupan kita sehingga kita tidak tergilas oleh zaman. Kita yang mengendalikan zaman. Sehingga di dalam kitab ini mengatakan yang pertama, pembangunan iman dengan rajin membaca Alkitab sebagai pedoman di dalam kehidupan. Yudas ada dan mengajarkan bahwa orang-orang yang rajin membaca Alkitab, merenungkannya pasti tidak akan tergilas oleh zaman. Karena ketika orang mengatakan, oh ini begini, oh saya nggak apa-apa buat dosa, saya nggak apa-apa bikin dulu sebelum kawin. Ya lagu sekarang ada pegang-pegang boleh, cium-cium boleh, tapi jangan apa? Yang satu itu toh ada sekarang begitu, sabar-sabar dulu. Ya lagu-lagu sekarang memang untuk memperingatkan orang itu bagus juga ada. Tetapi ada juga ya biar mama yang suka, biar papa yang suka. Tapi kalau dua suka, mari katong lari. Aduh ini sebagaimana. Lalu kalau anak-anak taruh di hati, itu bahaya. Persoalan-persoalan ini harus diatasi dengan firman Tuhan. Lalu peliharalah imanmu yang suci berdasarkan kasih Kristus. Percaya sungguh bahwa Tuhan Yesus Kristus itu datang ke dunia, lahir, menderita, disalib, mati, lalu bangkit lagi untuk menyelamatkan kita manusia. Karena apa? Karena cintanya kepada kita. Sehingga Yudas juga bilang, berdasarkan itu, mari kita jangan membuang orang-orang yang sesat, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang orang Ambon bilang mengerti dan sebagainya. Jangan buat, tetapi mari mengajaknya, mengasihinya, menegurnya, lalu memperingatinya dengan cinta kasih. Orang-orang mengerti banyak sekarang, ya, dalam sektor saja, dalam unit saja, dalam pelayanan saja. Kalau undang rapat sektor itu tidak pernah lengkap, betul Kaseng? Tidak pernah lengkap, karena apa? Mengerti. Ada keputusan, dom putar-putar akang, padahal hal yang sederhana saja. Ini. Padahal kalau diundang itu bukan orang yang mengundang, tetapi Tuhan Allah yang mengundang, karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Tapi karena kesombongan, kecongkakan, dan merasa pintar, mementingkan diri sendiri, alasan banyak. Jang marai beta ada di deng keluarga, jang marai beta ada pergi sana dolo, jang marai, jang marah, alasannya apapun, tetapi kamu tidak hadir dalam itu. Persoalan-persoalan ini sering ditemui di dalam pelayanan, dimanapun itu berada, bukan di sini saja, bahkan di seluruh Indonesia barangkali ini. Kemudian ketika kita ada dan menghadapi demikian, Yudas bilang, jangan langsung ciut, tetapi mari berdoa, minta Roh Kudus yang bekerja. Bukankah ini pekerjaan dari Tuhan? Sehingga ketika kita tidak mampu, orang tua tidak mampu lagi untuk mengatasi anak-anak yang membangkang, ibu-ibu tidak mampu lagi mengatasi suami yang membangkang, atau suami-suami tidak mampu lagi mengatasi ibu-ibu yang membangkang, dan saudara-saudara yang membangkang. Mari ketika kita sudah tegur, ketika sudah diingatkan, minta Roh Kudus yang bekerja, Roh hikmat yang bekerja. Biarlah Roh Kudus yang atur semuanya. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan pekerjaannya ini sia-sia. Pasti Tuhan akan melihatnya. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang ada sekarang ini, jangan mau tergilas oleh saban, tetapi
mampukanlah imanmu tetap bertahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memberikan keteguhan imanmu dalam menghadapi perubahan-perubahan zaman. Tuhan Yesus sayang katong semua. Amin. Kita ada dalam satu doa. Mari kita menyanyi dari dalam nyanyian rohani 95 ayat 1-2. Firman-Hu berperintahlah. Kita akan mengaku iman kita kepada Tuhan bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia, dan di sepanjang sejarah ini kita akan mengaku iman kita dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli sambil berucap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari wadah pelayanan perempuan sektor Baku.
seperti ini, terasa bahagia di hati, karena Yesus selalu ada di dalam hati. Harapan umat manusia di dalam tangan yang kuasa Bapa Sorgawi yang memberi nafas kehidupan ini. Apapun yang akan terus terjadi di dalam kehidupan ini, itulah kehendak Ilahi, agar kami menyadari arti kehidupan ini. Walaupun tantangan terus berganti, selalu datang dan menghampiri, biarkanlah Tuhan mengatasi, agar janji Tuhan akan digenapi. Harapan umat manusia di dalam tangan yang kuasa Bapa Sorgawi yang memberi nafas kehidupan ini. Apapun yang akan terus terjadi di dalam kehidupan ini, itulah kehendak Ilahi, agar kami menyadari arti kehidupan ini. Walaupun tantangan terus berganti, selalu datang dan menghampiri, biarkan
memberkati selalu. Kita ada dalam persembahan syukur. Marilah kita mensyukuri berkat Allah. Sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 132 dan nyanyian rohani nomor 160 ayat yang pertama dan seterusnya. Ya Tuhan, murah-Mu baka.
160. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku, akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Berilah mulutku Bila mulutku menang, hanya dalam Tuhannya. Suara bibir dan penuh berita kemurahan-Mu. ambil harta dan benda. Ambil harta dan benda, jangan aku gudangnya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Jadikan kehendakku. Jadikan kehendakku sama dengan maksud-Mu. Bila jantung berdebar oleh niat yang benar. Kasihku pun milikmu. Kasih-Mu pun milikku, seantero diriku, kini dan selamanya. Engkau Tuhan Rajanya. Kita kembali pada nyanyian rohani 160 ayatnya yang pertama. Tuhan ambil hidupku, akan kurban bagimu. Tuhan ambil hidupku, akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Berilah mulutku memegang. Bila mulutku menang, hanya dalam Tuhannya. Suara bibir dan penuh Untuk menyambut persembahan jemaat dimohon berdiri. Jemaat, mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan Tuhan di saat ini atas berkat-berkat-Mu bagi kami. Dan sebagai wujud ungkapan syukur itu Tuhan, di hadapan-Mu telah terkumpul persembahan-persembahan umat. Baik itu persembahan persepuluhan, bahkan persembahan-persembahan lainnya. Terimalah ya Bapa sebagai persembahan yang harum di hadapan hadirat-Mu. Dan berkatilah kami yang memberi di saat ini. Amin. Disilakan. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian duet.
saja di dalam Tuhanku sungguh berarti hidupku. Waktu berlalu tak terasa pergi, masihkah ada yang lebih berarti? Ku dendangkan laguku di tanah gersang kering membisu. Semakin ku bersenandung, semakin ku dapati damai di hatiku. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesusku, oh sahabatku, yang selalu mengasihi daku. Kasihnya sungguh luar biasa. Satu persatu Ku ayun langkahku di tanah gersang, berbatu tanpa terasa, langkah semakin jauh bersama Yesus. tentram hidupku. Oh, oh, oh. Ku dendangkan laguku bersama bulan dan matahari, laut dan gunung pun sujud menyembah Allahku dan Yesus putranya. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesusku, oh sahabatku, yang selalu mengasihi daku. Kasihnya sungguh luar biasa. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesusku, oh sahabatku, yang selalu mengasihi daku. Kasihnya sungguh luar biasa. Kasihnya sungguh luar biasa. Kasihnya sungguh luar biasa. Iya, danke banyak. Dilanjutkan dengan vokal grup SMTPI.
matamu. Kau pancarkan sinar kasih-Mu dalam hidupku. Siang atau malam hari, Kau selalu lindungiku. Oh, sungguh indah bersamamu, oh Yesusku. Terima kasih, oh Tuhan, Tuhan. Terima kasih, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau selamatkan aku dari segala dosa, yang menghantui hidupku. Terima kasih, oh Tuhan, Tuhan. Terima kasih, oh Yesusku, oh Yesusku. Segala kemuliaan dan kasih cinta-Mu, ku bersyukur padamu. Siang atau malam hari, Kau selalu lindungiku. Oh, sungguh indah bersamamu, oh Yesusku. Terima kasih, oh Tuhan, Tuhan. Terima kasih, oh Yesus, oh Yesusku. Kau selamatkan aku dari segala dosa, yang menghantui hidupku. Terima kasih, oh Tuhan, Tuhan. Terima kasih, oh Yesus, oh Yesusku. Segala kemuliaan dan kasih cinta-Mu, ku bersyukur padamu. Segala kemuliaan dan kasih cinta-Mu, ku bersyukur padamu. Thank you banyak, Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari semua kita ada dan tenang. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah kami. Karena luar biasa cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan dalam seusbu ini, Engkau ada dan sungguh setia di dalam ketidaksetiaan kami. Untuk tetap menyertai kami, memperingatkan kepada kami ketika kami ada dan keliru dengan cara-Mu. Sehingga di hari ini Tuhan, di hari Minggu, hari kemenangan-Mu, kami datang bersembah sujud dan memohon ampun atas segala kesalahan dan pelanggaran kami. Baik pikiran, perkataan maupun perbuatan, sehingga di hari baru, di besok hari, kami ada di dalam aktivitas hari-hari kami dengan penuh sukacita.
Berkat-berkat Tuhan ada dan nyata di dalam kehidupan kami kembali. Kami serahkan seluruh gumulan-gumulan anak-anak Tuhan yang ada di dalam jemaat ini Tuhan. Mulai dari sektor pertama anggrek sampai sektor terakhir teratai. Tuhan memberkati mereka semua. Orang tua yang ada di dalam gadai kesakitan. Kiranya Tuhan memberkati, menguatkan mereka, dan memampukan mereka untuk melawan rasa sakit dengan optimis, iman, pengharapan yang teguh di dalam hati mereka. Bahwa Tuhan memampukan mereka untuk lewat atau melalui pencobaan-pencobaan ini. Begitupun juga dengan semua orang-orang yang sakit Tuhan. Baik itu dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Begitu juga dengan Ibu Mana Talahatu yang pada saat ini dirawat di Rutong, di kampung halaman. Bahkan juga hamba Tuhan, Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Sampai yang ada juga di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati semua mereka dalam pergumulan-pergumulan mereka. Sehingga ada pemulihan, ada pentahiran. Bahkan di dalam sakit pun mereka dapat merasakan bahwa Tuhan adalah sangat baik dalam kehidupan mereka. Kami juga ada dan berdoa untuk seluruh umat-Mu yang bergumul terhadap seluruh kehidupan mereka Tuhan. Baik itu yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh mereka Tuhan. Sehingga mereka tidak pernah berputus asa. Tetapi mereka betul-betul ada dan bersungguh-sungguh menggali potensi diri, mempersiapkan diri. Sehingga dimanapun mereka ada dan melamar pekerjaan, mereka sudah siap. Dan Tuhan juga mempersiapkan mereka dan mereka akan ada menerima pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitupun juga yang sudah bekerja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memampukan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan telah menjawab gumulannya. Berkat-berkat yang mereka dapatkan dari pekerjaan mereka Tuhan, biarlah mereka juga mampu untuk memberikan Tuhan punya melalui persembahan dan persembahan perpuluhan dan syukur-syukur. Biarlah Tuhan pekerjaan yang mereka guluti, sungguh mereka cintai. Mereka ada di dalam loyalitas, dedikasi yang sungguh. Untuk menunjukkan kinerja mereka sebagai anak-anak Tuhan yang ada dan bersyukurkan atas pekerjaan yang Tuhan berikan. Ketika mereka mendapatkan masalah Tuhan, Tuhan ada dan memberikan roh hikmat, memampukan mereka keluar dari pergumulan masalah mereka Tuhan di dalam pekerjaan. Tuhan, kami juga ada dan berdoa untuk seluruh anak-anak kekasih kami dunia pendidikan. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan ada dan memberikan kemampuan pada mereka semua untuk belajar. Dan sungguh-sungguh ada di dalam dunia pendidikan ini, di bangku pendidikan ini. Mereka ada dan mau menimba ilmu dengan serius. Jauhkan mereka dari sifat malas Tuhan. Tetapi berikan kerajinan kepada mereka. Untuk taat di dalam aturan-aturan sekolah. Untuk taat dalam aturan-aturan universitas. Dan apapun yang mereka gumuli sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan kesempatan untuk mengecap pendidikan di bangku formal, Tuhan ada dan menjawabnya seturut dengan kasih sayang-Mu. Hamba-Mu juga menyerahkan seluruh orang tua yang bergumul terhadap anak-anak kekasih mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memampukan seluruh orang tua menjadi orang tua yang berhikmat, mampu untuk memberikan suri dan teladan, topangan bagi seluruh kehidupan anak-anak. Sehingga anak-anak ada tempat bersandar. Dan anak-anak mampu untuk diarahkan. Anak-anak mampu untuk melihat cermin kepada kehidupan orang tua yang setia kepadamu. Begitu juga kehidupan janda, duda, yatim, piatu. Hamba-Mu menyerahkannya di dalam kuasa kasih-Mu. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan, kami juga ada dan berdoa untuk seluruh program-program yang kami angkat di jemaat kami. Tuhan memberkati sehingga program-program ini dapat direalisasikan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga ada dan membawa orang-orang yang bersyukurkan akan Dikau di usbu ini. Baik itu bersyukur karena bertambahnya usia mereka setahun atau usia pernikahan mereka, atau ada berkat-berkat yang Tuhan berikan, bahkan berkat kesembuhan pula Tuhan. Biarlah di dalam ungkapan syukur mereka,
mereka hanya memuji dan memuliakan nama-Mu, bahwa mereka boleh ada dan merasakan berkat ini oleh karena kasih dan karunia-Mu. Kami juga ada dan berdoa bagi seluruh orang-orang yang telah mengambil bagian di hari ini, baik juga yang mengisi puji-pujian, baik itu vokal grup Wadah Pelayanan Perempuan, solo dari anak kekasih kami Pascal, duet dari Ibu Bapak Kekasih, bahkan juga vokal grup SMTPI. Tuhan memberkati mereka semua, biarlah puji-pujian yang mereka lantunkan mempengaruhi seluruh kehidupan mereka sebagai yang memuji dan yang mendengarkan juga mengambil hikmat daripada syair-syair lagu yang sungguh indah Tuhan, untuk menguatkan kami, memampukan kami tetap bertahan di dalam dunia yang penuh dengan tantangan samahan, penuh perubahan-perubahan ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah sungguh Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan memberkati pemimpin kami, baik itu Presiden, Wakil Presiden, MPR, bahkan wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati mereka semua, mampukan mereka bekerja bukan menurut kehendak mereka, tetapi biarlah mereka senantiasa meminta tuntunan daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka ada dan bekerja seturut dengan kehendak-Mu, mempersatukan kepelbagaian di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Begitu juga di dalam bergereja dan berjemaat. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin gereja, mulai dari ketua sinode, ketua klasis, sampai ketua majelis jemaat, bahkan seluruh perangkat-perangkat yang ada di dalam pelayanan di jemaat. Tuhan memberkati semua, sehingga mereka mampu untuk bekerja seturut dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Mereka ada dan menjadi alat walaupun kecil tapi berguna. Dan mampukan kami untuk senantiasa setia di dalam pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami sungguh memohon senantiasa hadir di dalam tiap langkah juang kami, sehingga kami tidak tergilas oleh saban. Ini doa kami, ini permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saya jemput berdiri. Saudara-saudari, pergilah jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Keluar dari kaum. Kepada nama
jemaat, sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kebaktian kita selesai, Shalom. Silakan duduk untuk berdoa syukur. Surga.